Tapi kalau kapitayan, kata dasarnya tayan. Nah, tayan itu kan sulit kita prediksi atau kita nilai itu artinya apa. Terus kemudian di dalam kapitayan, maka nenek moyang kita juga dikatakan bersembah kepada Sang Hyang Toyo, yang artinya Sang Hyang Toyo adalah merupakan sesembahan yang kosong atau tidak ada. Artinya menyembah sesuatu yang tidak ada namun juga ada. Itu hampir sama dengan keyakinan aliran yang lain. Namun kita juga akan kesulitan apabila kita menjelaskan atau membabarkan dengan kapitayan tadi. Kapi itu rumpun dari bahasa Wanoro atau dari bahasa Kethek atau monyet atau kera. Kita mudah saja menyebutkan kepercayaan atau dengan kata paguyuban kepercayaan itu lebih mudah. Namun di era dulu mungkin kata-kata bahasa-bahasa seperti kita ini mungkin tidak ada. Sehingga bahasa-bahasa yang kita ucapkan per hari, bahasa-bahasa yang diucapkan para dalang yang dianggap bingit, yang dianggap tingkat tinggi atau kawi, atau dianggap bahasa Sanskerta, mungkin di era dulu tidak seperti ini bahasanya. Sehingga kalau dimungkinkan sebelum agama masuk ke Nusantara, mungkin bahasanya nggak seperti bahasa di pewayangan. Mungkin bahasanya lain, sehingga kata-kata kapitayan, kepercayaan dan sebagainya mungkin tidak ada di era dulu. Kalau toh ada, mungkin banyak kalimat-kalimat atau tembung-tembung yang sastranya wingit atau sastranya kawi, sehingga kita akan kesulitan untuk mempelajari karena memang bahasa Sanskerta memang bahasa yang tidak dapat dilakukan per hari atau setiap hari kita lakukan atau setiap hari kita ucapkan. Bahasa Sanskerta, Sanskrit itu yang mempelajari ada orang-orang tertentu, orang-orang yang benar paham dengan bahasa Sanskerta. Kalau kita atau seorang dalang pun kita tidak memahami sepenuhnya karena bahasa itu bahasa kuno, Mbak. Kemudian apabila kita dapat kita katakan bahwa nenek moyang dulu beragama, berkeyakinan dengan kapitayan yang disebut dengan Sang Hyang Toyo, padahal kita mengambil dari silsilah pewayangan saja, Kadiwatan. Kita bedah dengan silsilah Kadiwatan bahwa Sang Hyang Toyo merupakan hanya salah satu dewa saja. Enggak, bukan merupakan Sang Maha Pencipta, bukan Sang Yang Pencipta jagat seisinya. Bahkan dia itu juga diciptakan, Sang Hyang Toyo diciptakan, itu saja masih di bawahnya jauh daripada Sang Hyang Sis dan Sang Hyang Nur Cahyo dan Sang Hyang Nuroso. Sehingga merupakan hanya anak-anaknya saja atau cucu-cucunya saja, dan Sang Hyang Toyo juga merupakan telah daripada keturunan setan. Maka apabila kita larinya ke Sang Hyang Toyo, kita ketakutannya nanti kalau ada orang yang tahu dianggap kita keturunan setan atau kita merupakan terah dari setan. Karena setan di zaman sekarang pun juga sangat dibenci atau sangat dimusuhi oleh kaum-kaum tertentu atau orang-orang yang bersifat yaitu kepangeranan gitu. Karena menyembah pada setan, jin dan sebagainya kita memang dilarang gitu. Makanya di dalam kita membedah ini kita berdasarkan dengan sejarah, kita tidak mengarang dan kita tidak mencari-cari, kita berdasarkan dengan agenda silsilah pewayangan, silsilah Kadiwatan gitu. Kemudian kalau kita tidak mengambil dari pewayangan Sang Hyang Toyo, terus Sang Hyang Toyo itu mengambil dari buku sumber apa gitu loh. Kita hanya mengambil dari sudut pandang silsilah pewayangan. Di situ ada Sang Hyang Toyo, yang mana Sang Hyang Toyo hanya merupakan makhluk biasa atau dewa-dewa biasa dan bukan dewa yang pertama, karena kalau silsilah Kadiwatan pertama kan dari Nabi Adam menurunkan sampai Sang Hyang Toyo. Terus kemudian ini Mbak, saya potong sebentar. Dari silsilah yang saya sebutkan tadi, Sang Hyang Toyo ini turunnya itu nggak ada. Turunnya sudah buntu ya. Sudah buntu. Tapi kalau dari Sang Hyang Wenang itu ke bawah masih ada turunnya. Masih banyak. Tapi kalau Sang Hyang Toyo ini sudah habis di situ, terakhir di situ. Makanya kita berapresiasi kepada nenek moyang kita. Sembahnya adalah Sang Hyang Toyo atau kepercayaannya Sang Hyang Toyo. Kita nanti akan kedederan apabila kita dibongkar oleh seseorang yang paham sejarah atau seseorang yang paham dengan silsilah pewayangan. Sehingga kita apabila bicara punya dasar, punya sumber, sehingga apabila ada yang bertanya silsilah pewayangan itu yang pertama kok Nabi Adam, ya kita ada silsilahnya, kita tinggal menunjukkan saja. Sehingga saya Nur Cahyo, Nuroso sampai ke bawahnya itu ada silsilahnya. Kita puja dan puji adalah Tuhan yang menciptakan jagat raya ini. Sehingga sebutan-sebutan yang dianggap bisa menciptakan jagat raya isinya, termasuk menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan samudra, angin, menciptakan jin, menciptakan tumbuhan dan sebagainya. Lalu bisa disebut adalah Sang Pencipta atau bisa disebut Tuhan, atau bisa disebut dengan sesembahan manusia.
atau bisa disebut dengan Tuhan manusia, Tuhan umat. Sehingga kalau merupakan hanya kedewaan atau Sang Hyang Toyo sebagai hanya dewa, hanya salah satu daripada keturunan para dewa, maka para dewa tidak bisa menciptakan bumi seisinya gitu loh. Padahal di atasnya kan masih sangjang toh. Cepat diulangi dari Nabi Adam, dibaca dengan cepat agar kita tahu istilahnya. Nabi Adam memiliki anak Sang Hyang Sis. Sang Hyang Sis ini memiliki 2 anak. Yang pertama Anwas, yang kedua Anwar atau Nur Cahyo. Dari keturunan Anwas ini menurunkan Nabi. Kemudian dari keturunannya bernama Anwar atau Nur Cahyo ini menikah dengan Dewi Nurini. Ini juga merupakan anak Raja Jin, Mbah. Kemudian memiliki anak Nuroso. Nuroso menikah lagi dengan anak dari Raja Jin juga bernama Dewi Sarwati atau Dewi Rawati. Memiliki 4 anak yang bernama Sang Hyang Darmojoko. Oh ya, dulu kan tulisannya kalau J itu dibaca Y bagi. Sang Hyang Darmoyoko, yang kedua Sang Hyang Wenang, yang ketiga Sang Hyang Wening, dan yang keempat adalah Sang Hyang Toyo. Ya, maka dari itu kita kalau nenek moyang kita Tuhannya Sang Hyang Toyo lah, kita yang susah apabila dipertanyakan orang, kita akan sulit untuk menjawab. Kita akan kedederan untuk menjawab karena kita tidak punya dasar-dasar yang kuat gitu loh, Mbak. Ya, jadi kita bertanya seperti ini kepada jenengan, Mbak, karena saya tahu jenengan itu keturunan orang Jawa asli dan dari kecil sudah mempelajari ilmu Jawa. Jadi kalau kita membicarakan kawruh-kawruh Jawa, kalau kita tidak mengerti isinya kan kita sulit, Mbak. Sulit sekali, Mbak. Sedangkan kalau saya melihat dari jenengan dari kecil kan sudah mempelajari ilmu Jawa. Kita lihat dari ayah jenengan atau bapak jenengan yang bernama Ki Cipto Winarso itu juga mempelajari ilmu Jawa dari umur 10 tahun sampai beliau meninggal. Kemudian kita lihat lagi dari kakek jenengan yang bernama Eyang Musidi Dwijo Hapsoro itu juga mempelajari ilmu Jawa, Mbah, bahkan sampai beliau itu meninggal. Eyang Musidi Dwijo Hapsoro ini juga memiliki guru besar yang bernama Eyang Dwijo Hapsoro dari Malang yang juga merupakan orang Jawa asli yang mempelajari ilmu Jawa, Mbah. Kita membicarakan tentang Eyang Dwijo Hapsoro, tentu orang Malang ini pasti paham, Mbah. Entah orang Kepanjen, orang Batu dan lain sebagainya itu orang Malang pasti paham karena Eyang Dwijo Hapsoro ini juga merupakan orang berpengaruh, seorang brahmana dan resi yang mana juga sangat terkenal sekali, Mbah. Sehingga kita kembali lagi, Mbah, ke pembahasan kita. Jika telah kita ulas sedemikian rupa menurut jenengan atau berdasarkan pengalaman serta ilmu pengetahuan jenengan, sebelum agama itu masuk ke Nusantara, orang-orang Jawa itu menyebut Tuhan Yang Maha Esa itu dengan sebutan apa, Mbak? Kalau kita bisa diperbolehkan untuk memprediksi bahwa agama masuk ke Indonesia, agama masuk ke Nusantara yang dimulai dari Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, sehingga ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu bahwa nenek moyang kita sudah berada di Nusantara ini, tentu banyaknya atau jutaan tahunnya atau ribuan tahunnya otomatis keperadaban daripada nenek moyang tidak seperti halnya di zaman sekarang. Tentu masyarakatnya belum luas, pengalamannya pun juga belum begitu canggih seperti zaman sekarang, Mbak. Sehingga kehidupannya tergolong-golong, bahkan mereka tentang rumah saja mungkin belum menciptakan rumah, mereka hanya berlindung ke gua-gua, atau mungkin apabila mereka mendirikan rumah-rumah, mungkin rumah-rumahnya sederhana sekali dengan beberapa ranting-ranting atau kayu-kayu atau bambu-bambu yang diciptakan untuk sebagai rumah. Kita baca dengan keberadaan daripada kehidupan nenek moyang yang sangat minim sekali, otomatis wawasan dan kawruh dan ilmunya otomatis tidak secanggih di zaman-zaman kerajaan. Sehingga nenek moyang yang pada saat dimasuki daripada agama dari mancanegara Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan sebagainya, maka masyarakat Indonesia semakin tambah pintar karena berbagai pengaruh informasi suara-suara tentang ketuhanan.